Hai umat kudus pilihan Allah. Minggu kemarin kita sudah belajar bahwa sakramen pengampunan dosa itu berasal dari Kristus demi pengudusan kita. Nah, sekarang kita akan melihat hal-hal apa saja sih yang perlu kita perhatikan saat pengampunan dosa. Yang pertama, tentu adalah kita harus menyesali dosa-dosa kita. Kalau kita tidak menyesali dosa-dosa kita, itu bukan sebuah pertobatan. Yang kedua, setelah kita menyesali dosa-dosa kita bawa itu dalam pengakuan, kita akukan di hadapan imam. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus mengaku pada imam? Ketika kita berbuat dosa, yang disakiti itu bukan hanya hatinya Allah, tetapi hati gereja. Dan itu akan membawa luka pada gereja. Ketika kita mengaku dosa, imam itu bertindak in persona Christi atas nama Kristus, ya. Dan juga dia adalah pelayan resmi gereja. Maka ketika kita mengaku dosa, kita tidak hanya mengaku pada Allah, tetapi juga didamaikan akhirnya dengan gereja juga. Poin yang ketiga yang harus kita cermati adalah kita akan menerima absolusi atau pengampunan dosa itu sendiri. Nah, apa yang diabsolusi? Dosa-dosa yang kita akukan. Jadi kalau ada dosa yang masih kita sembunyikan, itu tidak termasuk yang diampuni. Yang diampuni adalah dosa yang diakukan di dalam kamar pengakuan itu. Dan yang keempat, kita menjalankan penitensi atau silih atas dosa-dosa kita, ya, atau laku tobat sebagai bentuk pertobatan kita. Nah, pertanyaannya mungkin berlanjut, apakah ada ketika kita mengaku dosa, adakah dosa yang tidak diampuni? Ada. Kalau kita tidak menyesalinya, kalau kita kemudian tidak ada tampak pertobatan kita. Nah, imam akan mengampuni ketika ada penyesalan dari kita, bahwa kita berjanji untuk tidak berbuat dosa lagi. Semoga ini membantu kita dalam mempersiapkan hati kita dalam mengaku dosa.